warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat Isya yang dilanjut dengan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa hari ke-14. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah saum kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini saya mewakili KM Masjid Anur akan menyampaikan beberapa taklimat sebagai berikut. Yang pertama, promo Ramadan Masjid. Saldo pertanggal 4 April 2023 sebesar Rp5.730.000. Penerimaan tanggal 4 April 2023 sebesar Rp600.000. Pengeluaran pada tanggal 4 April 2023 sebesar Rp300.000. Saldo saat dibacakan pada tanggal 5 April adalah sebesar Rp6.031.000. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas amal jamaah bapak-bapak dan ibu sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, informasi kegiatan masjid selama di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini adalah seperti itu. Yang pertama, kegiatan salat di pertengahan bulan Ramadan. Dan yang kedua, itikaf di malam 10 malam terakhir Lailatul Qadar bisa disebut itikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, progres dalam Ramadan sejak pembukaan tanggal 26 Maret 2023 akan disampaikan oleh seminar Ramadan. Pengisi pulpit berarti malam hari ini adalah Bapak Ustaz Rusdi Yusuf. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Dan bilanya saya sendiri ya. Dan orang juga yang keempat, petugas pembacaan taklimat hari berikutnya adalah Faris Setiawan. Dan yang kelima, pengisi bodoh dan imam hari berikutnya adalah Ustaz Prof. Dr. Andi Adriasyah. Demikian kalimat ini kami sampaikan. Barakallah fiikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril yawmin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat Isya. Kemudian insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Selawat dan salam mari kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya hormati pengurus kegiatan Masjid An-Nur beserta jajarannya, para masyayikh, para asatidz, para orang tua, ibu-ibu sepuh semuanya, jamaah salat Isya serta yang berbahagia. Pada malam hari ini kita kalau tidak salah sudah memasuki ini hari yang ke-15. Artinya malamnya malam 16. Ya, karena kalau kita hitung dari Rabu itu adalah malam pertama kita salat tarawih. Artinya
sholat tarawih kita yang ke-16. Insya Allah kita mudah-mudahan kita berdoa untuk diri kita sendiri, semoga kita tetap istiqomah dalam menjalani puasa yang tinggal separuh lagi, ya, tinggal kira-kira 15 hari ke depan. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Tentu kita harus menanamkan niat kita kembali. Kita niat kita kembali, kuatkan niat kita kembali untuk menyelesaikan puasa ini sampai akhir Ramadan. Karena kadang-kadang bukan apa-apa. Begitu kita melihat ada orang lain, ada postingan orang lain di WA, kemudian sangat menarik, kemudian tiba-tiba ya rasa ingin minum, rasa ingin minum dia ini. Kalau rasa ingin makan dia tidak terlalu, tapi rasa ingin minumnya sangat kuat. Maka serta-merta ya puasa kita akan batal. Jadi kalau bisa batalnya puasa atau diperkenankannya tidak berpuasa itu hanya dalam dua hal. Yang paling pertama lah wa kuntum maridan au ala safarin. Jadi dalam Al-Quran yang diperkenankan untuk tidak berpuasa dua. Yaitu yang pertama adalah wa kuntum maridan, kalau dalam keadaan sakit macam-macam. Seorang ibu yang sedang melahirkan itu dikatakan dalam sakit, bagian sakit. Kalau wanita misalnya kurang 8 bulan itu dikatakan bagian sakit. Kemudian berikutnya au ala safarin, atau dalam perjalanan. Perjalanan ini pun itu sebenarnya tidak semerta-merta begitu kita jalan di rumah ke kantor yang bolak-balik seperti biasa kemudian kita boleh tidak berpuasa. Bukan itu perjalanan. Ya, perjalanan tentu ada hitungan sendiri. Kalau dihitung kilometer kira-kira 90 km baru diperkenankan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi ya sekarang ini perjalanan itu mudah. Ya, bukan seperti misalnya zaman Rasulullah perjalanan sulit. Perjalanan Madinah ke Mekah itu kira-kira 450 kilo ditempuh dalam waktu lebih kurang 1 minggu atau lebih. Itu pakai onta. Tentu kalau mereka berpuasa itu akan sangat berat pada siang harinya. Tapi sekarang kita untuk perjalanan Jakarta sampai ke Manado misalnya, walaupun perjalanan cukup panjang ya, sampai 8-7 jam, tapi dalam pesawat yang ber-AC tentu tidak akan sulit untuk berpuasa. Kalau kita sudah melepas puasa kita satu kali, biasanya yang sulit itu mengganti puasa. Ya, kalau lepas puasanya enak, begitu dia rasa haus, lapar, udah buka ya. Tapi begitu mengganti setelah bulan Ramadan itu akan sangat kerepotan. Ya, biasanya cari-cari hari di bulan, kapan saya tidak kantor, udah kantor, kalau lupa makan sahur, akhirnya nggak puasa lagi. Ya, ini itu yang memberatkan untuk mengganti puasa di bulan-bulan yang lain. Jemaah yang berbahagia, biasanya ayat yang paling banyak kalau secara ilmiahnya yang paling banyak disitasi, yang paling banyak dibacakan di dalam bulan Ramadan itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat yang paling banyak dibaca dan disitasi baik oleh orang-orang biasa awam maupun nanti oleh para masyarakat. Itu yang paling banyak disitasi dibacakan. Kemudian dalam ayat ini ada dua hal yang bisa kita petik. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, yaitu hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil berpuasa itu bukan muslim, ya, bukan ya ayyuhal muslimun, bukan itu yang dipanggil berpuasa. Bukan ya ayyuhan nas, bukan manusia disuruh berpuasa. Karena ya ayyuhan nas itu manusia pada umumnya. Ya ayyuhal muslimun, ya mereka baru diakui sebagai muslim. Ya, baru diakui sebagai muslim artinya tetap ada bersyahadat, tetap berpuasa, tetap berzakat, ya, tetap mereka berinfak dan lain sebagainya. Akan tetapi semua dilakukan landasannya bukan landasan keimanan, tapi landasan bahwa saya adalah orang Islam maka saya berpuasa, saya adalah orang Islam maka saya sholat, saya orang Islam maka saya berzakat. Baru itu landasannya. Makanya Allah memanggil yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa adalah ya ayyuhalladzina amanu. Artinya ketika kita berpuasa artinya itulah orang-orang yang beriman yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Kemudian targetnya apa?
tentu ada targetnya ketika orang mukmin yang dipanggil. Apa targetnya? Di ujung ayat ini jelas, la'allakum tattaqun. Jadi targetnya adalah agar memperoleh derajat takwa. Jadi derajat takwa itu agak sulit mencapainya. Ya, kita ditampa mungkin kalau usianya ada yang 50 tahun, minimal 40 tahunnya itu sudah ditampa untuk berpuasa minimal sebulan sekali selama 40 tahun. Itu penampaan diri mencapai muttaqin. Ya, untuk mencapai muttaqin, dan memang agak berat. Dan berat mencapai derajat muttaqin. Karena setelah mukmin nanti mereka akan jadi muhsin. Ya, jadi mukmin setelah mereka beriman, mereka akan mengerjakan amal soleh. Landasannya apa? Landasannya iman. Jadi muhsin. Kemudian setelah menjadi muhsin, mereka akan menjadi mukhlis. Menjadi mukhlis, dasarnya apa? Mereka melaksanakan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya baru dia akan menjadi muttaqin, akan mencapai derajat yang muttaqin. Artinya tingkatan-tingkatan itu harus ada penempaan, harus ada pelatihan. Jadi kita dilatih, kalau yang berdiri 50 tahun mungkin sudah 40 tahun setiap bulan puasa itu dilatih untuk menjadi orang yang muttaqin. Dan selama 1 bulan pun kita dilatih untuk menjadi muttaqin. Dan itu memang tidaklah mudah. Ya, tidak mudah untuk menjadi orang muttaqin karena memang setiap tahun ditempa terus. Maka untuk bisa menjadi orang muttaqin dalam hal berpuasa, maka Imam Al-Ghazali, ya mungkin apa semuanya ibu-ibu jamaah pernah mendengar nama Imam Al-Ghazali, mungkin tidak kenal ya, tapi mengenal namanya. Ya, Imam Al-Ghazali membagi tingkatan puasa ini ke dalam 3 tingkatan. Ya, agar apa membagi puasa dalam 3 tingkatan? Supaya kita tahu kita di posisi yang mana dalam berpuasa. Ya, yang pertama kata Imam Al-Ghazali, puasa itu adalah puasa al-am. Jadi puasa umum. Ya, puasa am itu adalah puasa umum. Puasa umum itu seperti apa? Kata Imam Al-Ghazali, saumul am kaful baki wa kaful syahwatil jinsiyah. Artinya apa? Artinya kaful baki menahan lapar dan haus. Ya, menahan lapar dan haus, kemudian menahan syahwat al-jinsiyah. Artinya untuk tidak berhubungan. Ya, jadi itu adalah puasa am. Artinya hanya 3 itu saja yang dijaga. Hanya 3 itu saja yang dijaga, yang ditahan. Makanya Imam Ghazali mengatakan itulah puasanya saumul am, puasanya sifatnya umum. Kemudian yang kedua adalah saumul khas. Jadi puasanya khas. Jadi khas itu sedikit lebih tinggi tingkatannya. Apa itu puasa khas? Yaitu kaful lisani, kaful yadi, kaful uzuni, kemudian kaful rijli, kaful aini. Kemudian menahan lisan dari untuk tidak berkata yang tidak diridhoi, menahan mata untuk tidak melihat hal-hal yang tidak diridhoi, yang harus melihat yang baik. Kemudian menjaga telinga, menjaga kaki, dan menjaga tangan. Atau sa'irul jawari, artinya semua rukun-rukun badan yang ada dalam diri kita. Jadi kita tahan semuanya untuk bisa mencapai derajat muttaqin tadi. Ya, jadi kita menahan lapar, haus, syahwat, kemudian menahan tangan, kaki, kemudian menahan lidah, menahan mata. Tapi biasanya yang agak sulit pada saat sekarang ini adalah menahan lidah, tapi lidahnya pindah ke tangan. Ya, kenapa lidah pindah ke tangan? Itu biasanya kalau kita hampir semua saya yakin punya namanya handphone atau HP. Jadi lidahnya biasanya berkata-kata yang tidak baik. Dia bikin status yang statusnya itu kan kerjasama antara tangan dengan mata, dengan lisan. Ya, antara mulut dengan lisan. Tadinya biasanya ngerumpi, ngabuburit, ngomongin sana sini. Nah sekarang ngabuburitnya pindah ke HP. Pindah ke HP, bikin statusnya menyinggung orang. Nah inilah kerjasama antara lisan dengan tangan. Nah hati-hati kerjasama lisan dengan tangan ini menyinggung perasaan orang. Mungkin puasa kita tidak batal. Ya mungkin puasa kita tidak batal karena puasa itu menahan lapar dan haus dan syahwat. Ya puasa tidak batal. Akan tetapi yang batal adalah pahala dari puasanya.
Jadi hati-hati pahala puasa kita menjadi tidak ada ya ketika kita misalnya pada siang hari buka YouTube tapi membuka hal-hal yang memang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya puasa kita sia-sia. Makanya Rasul mengatakan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak dari orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan hanya haus saja. Ya, kenapa? Karena ya tidak menahan lapar ya, menahan haus ya, menahan syahwat ya, tapi mata tidak ditahan, tangan tidak ditahan, telinga tidak ditahan dan seterusnya. Kemudian Imam Ghazali membaca puasa yang ketiga ini adalah saumul khas lil khas. Artinya tingkatannya lebih tinggi lagi. Tingkatan lebih tinggi lagi ini agar kita cepat mendapatkan namanya derajat muttaqin. Seperti apa namanya puasa khas ini? Yaitu selain menahan lapar, haus, syahwat, kemudian lisan, kemudian mata, telinga, kaki dan tangan, itu juga menahan yang namanya qalbun, ya, kemudian fikr. Jadi menahan pikiran kita, juga menahan hati. Ya, menahan hati kita untuk tidak memikirkan yang sifatnya duniawi, ya, tidak memikirkan duniawi. Jadi kalau Imam Al-Ghazali pagi-pagi misalnya pada hari puasa dia pergi ke pasar untuk beli makanan dan niatnya untuk buka, itu puasanya lah. Ya, puasanya pahalanya banget. Jadi kalau niat kita pergi ke ke pasar, kemudian niatnya kita membeli untuk buka puasa di sore, itu kalau Imam Ghazali mengatakan pahala puasanya itu sudah batal. Kenapa? Karena tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sore nanti dia akan peroleh makanan. Ya, bahwa sore nanti dia akan peroleh makanan. Kalau kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sore nanti kita akan dapat makanan, ya sudah kita puasa. Insyaallah itu akan diperoleh makanan, akan diperoleh buka puasa meskipun hanya sebutir kurma. Ya, meskipun hanya seteguk air. Ya, mungkin hal seperti ini sulit untuk kita lakukan karena memang inilah puasanya orang-orang yang memang sudah sufi, ya, sudah sangat dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang berbahagia bahwa puasa yang kita lakukan ini kita usahakanlah suatu perubahan dari yang tadinya yang dipanggil adalah orang yang mukmin berubah nanti derajatnya menjadi orang yang muttaqin. Jadi ada perubahan puasa ini. Jadi perubahan dari orang mukmin nanti derajatnya meningkat pada orang yang muttaqin. Kita perlu latihan minimal 1 bulan lamanya latihan dan diteruskan lagi di luar bulan puasa. Ya, jadi tidak hanya sekedar bulan puasa kita latihan ini. Kemudian ditingkatkan lagi 1 hari atau 1 malam di bulan puasa ini apa yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi malam Lailatul Qadar memang sengaja diturunkan oleh Subhanahu wa taala khusus untuk umatnya Muhammad. Ya, untuk umatnya Muhammad, untuk umat Islam, ya, untuk mukmin. Kenapa yang namanya Lailatul Qadar diturunkan? Karena memang usianya orang-orang umat Muhammad itu pendek. Ya, baina sitin wasatin katanya, antara 60 sampai 70 tahun itu usia orang hamba atau umatnya Muhammad. Sementara umatnya Nabi Adam hampir sampai 1000 tahun, Nabi Nuh hampir sampai 1000 tahun. Makanya kalau umat Nabi Nuh beribadah mulainya umur 20 tahun, usianya 1000 tahun, berarti dia akan beribadah selama 980 tahun. Umat Nabi Muhammad tidak ada yang umur segitu dan tidak bisa beribadah sepanjang itu. Maka diberikanlah bonus, yaitu bonusnya malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu bonus buat umat Nabi Muhammad, karena ketika kita mendapatkan 1 kali malam Lailatul Qadar itu 83 tahun 4 bulan. Dapat 5 kali, ya itu kan sudah 400 tahun. Ya, dapat 5 kali itu pada 400 tahun lebih. Jadi 400 tahun lebih hampir menyamai umur ibadahnya, menyamai usianya umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa dan lain sebagainya. Maka pada hari ke depan mari kita coba kejar malam Lailatul Qadar untuk penyempurnaan ibadah puasa kita. Ya, karena kalau menurut para ulama malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada
malam-malam 20-an ganjil. Ya, meskipun tidak ada seorang pun yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke sama dunia dan secara keseluruhan sekaligus diturunkan malam Lailatul Qadar. Kemudian pada saat malam nuzulul Qur'annya itu diturunkan dari sama dunia secara bertahap kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad menerima Al-Quran pertama itu di malam nuzul Qur'annya. Jadi berbeda antara nuzul Qur'an dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam seluruh Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke sama dunia. Kalau nuzul Qur'an, Al-Quran diturunkan secara bertahap pada baginda Nabi. Secara bertahap itu mulainya dari buah kirah artinya. Jamaah yang berbahagia, mungkin bisa dapat disampaikan pada malam hari ini. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa ini yang tinggal insyaallah kurang lebih 15 atau 14 hari lagi ke depan dan kita bisa menyelesaikan dengan baik. Mungkin itu saja dapat disampaikan. Waalaikumsalam yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.